Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Elok Ayu Ningtyas. Saya di sini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Mbak. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Mbak akan menjadi tanggung jawab saya. Kalau boleh tahu dengan siapa, Mbak? Mbak Isnaini. Mbak Isnani biasanya suka dipanggil siapa, Mbak? Mbak Neni. Baik, Mbak Neni. Tujuan saya mengajak berbincang Mbak Neni adalah untuk membantu menyelesaikan masalah keperawatan yang berkaitan dengan masalah keperawatan Mbak Neni. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Neni hari ini? Saya masih sedih. Kalau boleh tahu sedihnya kenapa ya, Mbak? Saya nggak habis pikir sama pacar saya bisa nyelingkuhin saya. Oh, jadi Mbak itu habis diselingkuhin sama pacar Mbak ya, Mbak. Kalau boleh tahu apa yang terjadi di rumah sampai Mbak ini dibawa ke rumah sakit? Nggak tahu. Nggak tahu ya, Mbak, tapi dari catatan yang saya terima, katanya Mbak ini mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat secara berlebihan ya, Mbak. Betul begitu, Mbak? Ya, mungkin. Baik, Mbak. Untuk kita akan berbincang-bincang terkait itu ya, Mbak. Waktunya sekitar 15 menit. Bagaimana, Mbak? Ya. Untuk tempatnya di sini saja. Untuk topiknya itu mengidentifikasi masalah yang membuat Mbak mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri ya, Mbak. Sebelum bertanya-tanya lebih jauh, saya akan mengecek ke kamar Mbak terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada barang atau alat-alat yang bisa membahayakan Mbaknya. Saya permisi dulu ya, Mbak. Ya. Baik, Mbak, saya sudah selesai mengecek barang-barang, menyingkirkan barang-barang atau alat-alat yang dapat membahayakan Mbak ya, Mbak. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Mbak itu berpikir untuk melakukan bunuh diri, Mbak? Kemarin saya sempat ketemu sama pacar saya sedang selingkuh sama cewek lain. Penyebabnya nggak tahu karena apa, mungkin karena aku terlalu sibuk untuk bekerja sampai nggak ada waktu buat pacar saya, seperti itu. Dan setelah saya melihat pacar saya selingkuh itu, saya merasa bahwa saya ini nggak ada gunanya lagi untuk hidup seperti ini, kayak karena saya dan pacar saya itu udah menjalin hubungan lama banget. Terus saya tuh nggak tahu nanti ada atau tidak lagi cowok yang akan suka sama saya, karena saya tuh berpikirnya cuma dia yang mau nerima kondisi saya yang seperti ini gitu. Saya nggak ada gunanya lagi untuk hidup di dunia ini. Jadi Mbak itu diselingkuhin sama cowok Mbak karena Mbak itu sibuk sama kerjaan Mbak, dan akhirnya Mbak merasa bahwa Mbak itu nggak berguna lagi dan nggak diterima di masyarakat lagi gitu, Mbak. Iya. Ya ampun, Mbak, jangan seperti itu. Di dunia ini tuh masih banyak wanita laki-laki yang baik, laki-laki yang mau menerima Mbak apa adanya. Jadi Mbak itu jangan berpatok sama satu laki-laki aja. Mbak kan sekarang lagi kerja, dan itu kan untuk masa depan Mbak juga. Kalau misalnya nanti Mbak udah sukses, Mbak nggak perlu nyari laki-laki, pasti nanti laki-laki banyak yang datang sama Mbak. Jadi Mbak jangan merasa bahwa Mbak itu nggak bisa diterima oleh orang lain, Mbak. Kalau misalnya Mbak rajin kerja, nah Mbak juga selalu berpikir positif setiap harinya, Mbak selalu menjalani hari dengan semangat, saya yakin pasti nanti ada laki-laki yang baik atau lebih baik dari mantan pacar Mbak yang akan mendekati Mbak. Jadi Mbak jangan sampai berpikir seperti itu ya, Mbak. Iya. Jadi Mbak itu harus selalu berpikir positif dengan apa yang terjadi di dunia itu atau apa yang Mbak alami sendiri, Mbak. Jadi percaya sama Tuhan bahwa apa yang terjadi di hidup Mbak pasti itu udah direncanain semuanya sama Tuhan, dan percaya bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik buat Mbak. Jadi Mbak itu harus paling tidak itu sehari harus berpikir 5 kali, selalu berpikir positif 5 kali, paling nggak pokoknya 5 deh Mbak, minimal gitu kan, untuk membuat hidup Mbak tuh jadi lebih menerima dan lebih sabar gitu loh, Mbak ya. Nanti untuk latihan hari ini akan saya masukkan ke jadwal latihan Mbak ya, Mbak, biar supaya Mbak bisa menerapkannya di sehari-hari. Baik Mbak, akan saya masukkan ke jadwal latihan harian Mbak ya, Mbak. Baik Mbak, untuk latihan hari ini sudah saya masukkan ke jadwal latihan. Jadi saya harap Mbak bisa melakukan atau menerapkan hal ini ya, Mbak. Saya akan tanya bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan latihan hari ini. Masih sama seperti tadi sih, cuma agak lega sedikit aja, udah mau cerita. Agak lega sedikit ya, Mbak. Kalau boleh tahu, saya pengen tanya, tadi kita tuh latihan apa aja sih, Mbak? Kita latihan untuk bisa berpikir positif dalam menghadapi masalah agar tidak terjadi lagi percobaan untuk bunuh diri pada saya. Iya baik, saya harap Mbak tidak hanya mengerti tapi bisa menerapkan ya, Mbak ya.
Baik Mbak, saya akan menanyakan perkembangan latihan hari ini di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Dan saya juga akan sekalian kontrak waktu lagi, mungkin waktu sekitar 15 menit lagi aja ya Mbak. Iya. Untuk tempatnya mau di sini aja? Ya di sini aja Mbak. Baik, untuk topiknya nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya saja. Tadi sebelum kesini Mbak lagi ngapain? Lagi beres-beresin kamar. Beres-beresin kamar ya Mbak. Silakan kembali ke rutinitasnya Mbak, dan saya harap Mbak selalu bahagia dan selalu berpikir positif ya Mbak, dan berpikir bahwa banyak yang menyayangi Mbak dan banyak yang ingin melihat Mbak bahagia. Seperti itu ya Mbak. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.